Terima kasih Ibu-ibu yang telah berhadir di sini. Hari ini saya akan memaparkan pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk apa kita mempelajari budaya positif ini. Itu tujuannya adalah agar kita anak-anak kita disiplin, satu, kemudian bisa untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Begitu banyak masalah dengan anak didik kita, dengan orang tua juga, dan sesama kita juga. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada ibu guru, siapa yang bisa ngasih pendapat tentang budaya positif? Menurut pandangan ibu, di sini nggak ada salah, nggak ada yang benar. Menurut pandangan ibu masing-masing, budaya positif itu apa? Nilai-nilai tentang keyakinan keputusan di sekolah yang berpihak pada murid. Iya, keyakinan di sekolah yang berpihak kepada murid, satu. Kemudian ada lagi? Sesuatu yang harus kita ajarkan kepada murid yang bersifat positif untuk mengubah perilaku siswa. Iya, bisa juga. Nah, oke, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar kita, kemudian disiplin positifnya, kemudian nilai-nilai kebajikannya ada, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa aja, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang di sini ada 6, 7, 8 ini yang akan kita bahas satu persatu. Dan ini sangat bermanfaat nantinya untuk ibu-ibu menyelesaikan masalah di sekolahnya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar berkesinambungan. Nah, ini kemarin saya sudah pernah lihat Ibu Pesta. Ibu Pesta sudah pernah mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi, itu ketika belajar bermain peran dalam penjumlahan pengurangan. Mereka di sini langsung dengan uang ya, Bu ya. Nah, itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi salah satunya minat dan bakat anak itu. Misal ada dalam kelas kita itu ada 20 siswa. Tidak semua siswa itu menyukai pembelajaran dengan cara ceramah. Itu ada juga yang suka, karena kita harus lihat orang itu, anak itu suka visual, berarti mereka menyukai video-video pembelajaran. Kemudian ada yang suka hanya mendengar. Kemudian ada yang kinestetik. Kinestetik itu artinya dia ingin memegang sesuatu dalam pembelajaran itu. Dari ke-20 siswa yang kita miliki itu pasti ada ya kan Bu? Mereka kita lihat tengok masak, itu mereka kepingin memegang sesuatu. Nah, berarti mereka rata-rata menyukai kinestetik. Dia harus memegang suatu benda, barulah dia suka belajar. Karena kita di anak SD ini, apa kebutuhan anak itu, itulah yang kita ikuti. Bedanya dengan yang belum mungkin sesuai dengan apa yang di kurikulum, mereka kita paksa. Nah, PR harus sekian, jawabannya pun harus seperti ini, ditulisnya harus seperti ini. Kalau sekarang enggak, kita lihat mereka itu sukanya apa. Itu cara berdiferensiasi. Jadi di dalam satu mata pelajaran itu ibu-ibu membuat beberapa
metode pembelajaran. Gitu. Dan itu memang harus kita laksanakan sekarang Ibu. Nggak ada lagi caranya, nantilah itu. Makanya perubahan itu harus memang kita gebrakan. Jangan hanya kita dengar-dengar saja. Nah, ini pembelajaran pada baru tadi dan harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita anut melalui sejak tahun 2022. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Nah, kalau dulu itu kan guru itu mengontrol murid PR 10 harus 10-nya dijawab. Kalau seandainya murid tidak menyelesaikan ke-10 soal tersebut dihukum. Benar nggak Bu? Di zaman kita dulu aja, kita ingat-ingat pembelajaran kita dulu, dihukum kalau tidak membuat PR. Kalau itu sekarang nggak ada, itu hanyalah ilusi yang sekarang ya Bu ya, hanya bayang-bayangan aja. Nah kemudian itu jangan kita tetapkan di hati kita itu lagi, kita buang itu bahwa guru itu mengontrol murid. Nggak ada lagi guru yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, ini nggak semua penguatan positif. Kamu bagus, kamu pintar, itu tidak efektif juga, nggak bermanfaat juga. Kadang guru-guru pernah membuat bintang-bintang ya. Anak yang pintar dapat bintang itu kan sebenarnya apresiasi ilusi aja. Karena hanya semusim itu saja yang mereka menyenanginya. Kalau sudah banyak bintang itu mereka miliki, mereka udah balik malas untuk belajar. Udah banyaknya bintangku gitu. Jadi semua penguatan positif tidak efektif dan bermanfaat. Itu pun kita pilah-pilah ya Bu ya. Cara untuk menguji siswa kita itu pun itu harus kita pikirkan betul-betul. Jangan hanya menguji itu. Kemudian ilusi guru itu bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini pernah saya lakukan juga dulu. Kamu nggak kasihan nih mau ibu kayak gini kelakuanmu, itu merasa bersalah sama anak-anak. Misal terlambat misalnya datang upacara, kamu aja ya yang terlambat. Apa enggak malu kamu terlambat terus? Apa enggak malu orang tuamu terlambat terus kalau melihat saya seperti ini? Dan saya pun malu. Kamu enggak kasihan sama ibu? Kamu anak ibu kan? Gitu kan? Kasihan saya. Itu merasa anak itu bersalah dan itu pun tidak boleh. Jangan sampai mereka merasa bersalah. Kemudian ilusi lagi yang lain adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ini pun kita buang jauh-jauh Ibu. Saya guru, saya pas sekolah, saya ini harus memaksa orang-orang atau anak-anak kita itu nggak boleh. Itu di sekarang ini ya. Oke, kita nggak boleh mengontrol orang, tapi kita bisa menuntun. Itu dia. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu. Nah, yang tabel pertama itu adalah stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, padahal yang aslinya realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Antara ibu-ibu juga lah, pasti ibu agama dengan ibu pos beda, ya kan? Persepsinya bagaimana, cara sudut pandang untuk suatu masalah pun berbeda gitu ya. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu salah. Yang benarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh aja lah, kalau kita buatkan satu lukisan di sini, misal satu lukisan, itu antara ibu-ibu itu ada yang bilang cantik, ada yang bilang enggak, biasa aja gitu ya. Nah kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu salah, nggak bisa kita rubah. Misal si A dibilang cantik, satu lagi bilangnya enggak lah biasa deh, harus bilang cantik ya, kan nggak bisa ya Bu ya. Oke. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah di sini banyak kita guru juga
Dan termasuk saya dulu, kalau udah rasa kita bilang nakal, udah suka manjat-manjat itu kita bilang nakal. Padahal ada satu potensi yang ada di dirinya yang belum kita lihat. Contoh kayak memanjat tebing kita kemarin. Siapa tahu nanti suatu saat anak-anak yang suka manjat itu menjadi atlet panjat tebing. Tuh. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, itu dia. Jadi kita perilaku buruk itu tidak boleh kita bilang suatu buruk. Contohnya tadi yang manjat-manjat tadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak-anak itu ingin manjat, saya harus bisa manjat ke atas itu. Itulah tujuan dia, kebanggaan dia. Padahal dia tidak melihat risiko. Kalau kita ibu-ibu ini kan langsung melihat risiko. Kalau jatuh itu bagaimana? Gitu. Itu yang langsung kita pikirkan. Sedangkan anak-anak itu ingin mencapai tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Salah. Siapapun tidak mau dikontrol. Siapapun. Baik dia orang manapun, di kasta manapun, di pendidikan manapun dia duduk, di daerah manapun dia tinggal, itu semua manusia tidak bisa dikontrol. Nah, bagaimana caranya? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali kepada diri kita. Apakah yang kita perbuat itu sudah benar atau tidak? Nah, itulah yang membuat mengontrol diri kita itu hanya kita. Makanya dulu anak murid, kamu sini geser gitu kan. Jangan cerita kamu, saya bilang. Cerita pada diri kamu. Kamu apakah sudah siap? Apakah sudah rentang tangan benar? Apakah sudah lancang tangan benar? Nah, kembalikan kepada diri siswa. Kalau sudah ada dari dalam dirinya, segi intrinsiknya itu, kita nggak capek-capek untuk membariskan anak-anak. Siap kalau dari sekarang udah nampak ya perubahannya ya. Dari awal saya datang itu, kalau saya lihat aja setelah kita literasi, ayo ke tengok pesta itu, langsung anak itu tahu barisannya. Nah, itu berarti apa? Sudah ada dari dalam diri si anak itu, dari segi instruksinya, bahwa saya harus baris. Kalau dulu pertama-tama sini kan pernah capek gitu untuk bariskan ibu guru megangin satu-satu kan. Nah, dikembalikan kepada diri siswa itu. Jangan kamu melihat sebelahmu, tapi lihatlah dirimu. Nah, ini yang untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak juga bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu hampir sama dengan yang di atasnya tadi. Kemudian pemaksaan ada pada soal rujukan gagal. Yang benarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini istilahnya ada sebuah kasus. Itu nggak bisa dibilang anak itu bahwa langsung gagal. Berkolaborasilah dengan guru, kemudian berkolaborasi dengan anak itu sendiri dan orang tuanya apabila memiliki sebuah kasus. Jangan langsung kita ponis. Nah, itu kontrolnya. Jadi terkadang memang kalau kita lihat banyak kasus dari anak-anak kita ini, orang tuanya juga yang nggak mau bersalah. Padahal anaknya yang salah kan gitu. Nah, disitulah kita belajar pelan-pelan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Yang kontrolnya adalah model berpikir menang terus. Tuh. Nah, bagaimana caranya itu dari diri kita juga, mengalah dari diri kita, dikembalikan kepada diri kita. Oke ya Bapak Ibu, lanjut kita ya. Nah, ini disiplin positifnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi selama ini arti disiplin itu artinya patuh ya kalau kita ya kan. Padahal artinya adalah belajar. Sepengetahuan kita patuh ya, disiplin dan patuh gitu. Nah, artinya sebenarnya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau itu contoh yang paling dasar itu adalah kalau di keagamaan kita.
Kita meyakini masing-masing di agama kita bagaimana. Begitu juga di kelas, itu ada keyakinan kelasnya. Sama seperti kita meyakini agama kita. Kalau di Islam harus beriman, ya kan? Harus sholat, harus puasa. Bagaimana konsekuensinya kalau tidak melaksanakan sholat? Itu juga dengan agama yang lain. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, ini salah satu yang tidak boleh lagi kita lakukan. Misalnya anak-anak maju ke depan, kita kasih tadi bintang tadi, nanti lama-lama dia bosan. Gitu. Beri aja ujian yang setara, gitu, jangan terlalu berlebihan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai role modelnya, anak-anak adalah kitanya. Apakah kalau kita misalnya sering menghardik, berarti anak-anak itu akan terdidik sebagai penghardik. Kalau kita berbicara lembut, anak-anak akan terdidik berbicara lembut. Nah, ini kita guru adalah role model, role play, contoh nyata, contoh konkretnya. Apa yang dibuat gurunya, itulah yang dicontohnya. Oke, ini nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini contoh nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan universal kita bisa ambil dari profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, ini dari profil pelajar Pancasila. Contoh kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari program sekolah, misalnya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini saya rasa di kelas masing-masing sudah ada ya, apalagi keyakinan kelas masing-masing sudah ada. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang agak sulit karena anak kita masih ada suka mengolok-olok, pembulian. Nah, ini adalah berarti keterampilan hidupnya itu belum tampak. Apabila anak-anak yang sudah nampak keterampilan hidupnya, life skill-nya, mereka akan bisa dipercaya jujur. Bisa kita tes juga kalau disuruh membeli itu bagaimana. Tapi rata-rata mungkin kalau kejujuran sudah nampak yang pahit. Masih ada nggak yang ini untuk di kantin? Masih ada juga ya. Tapi tidak terlalu banyak lagi ya Pak. Mudah-mudahan untuk tahun ke depannya anak kita semakin jujur makan di kantin, tidak ada lagi hal-hal yang merugikan kantin. Nah, kemudian pendengar yang aktif itu pun masih banyak. Antara kita aja, ibu-ibu guru juga, mungkin saya juga. Apabila teman sedang berbicara atau menceritakan sesuatu, terkadang tidak bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, itu salah satu adalah life skill kita, pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu salah satunya melihat mata orang yang berbicara. Itu salah satunya. Mendengar benar-benar. Kemudian tidak merendahkan orang lain, ini pun masih ada. Bapakmu tukang beca, mungkin masih ada ya. Ibu tukang cuci loh, gitu kan, masih ada nggak? Masih ada nggak terdengar di murid anak kita? Mungkin ada satu dua ya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri itu istilahnya bangun pagi cepat, itu sulit juga. Makan teratur, mungkin kita juga seperti itu ya Ibu. Belum mencintai diri sendiri, begadang. Nah, jadi kemarin ada kasus si Adija
sampai jam 12 malam dia nggak tidur. Kenapa dia nggak tidur? Ternyata dia bermain apa namanya kemarin itu ya, pokoknya lari-larian sampai jam 12 malam. Dan saya tanya, hampir setiap malam seperti itu, makanya dia sering terlambat. Itu si Aneja, makanya kita harus lihat dari life skillnya juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang betul-betul yang harus kita tahu dari anak kita ya Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan makan, minum, kesehatan, tidur yang nyenyak, itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kadang anak-anak yang kemarin yang saya interogasi itu yang Abizar itu, kebutuhan apa ya anak ini kenapa bisa terlambat? Ternyata dia ingin kebutuhan hidupnya itu, kebutuhan tidurnya yang dia ingin penuhi. Itu harus kita tahu kebutuhan dasarnya. Jadi kita nggak bisa lagi menghakimi mereka kalau terlambat. Harus kita tanyakan dulu kenapa dan kenapa. Tanya-tanyanya. Kemudian kebutuhan dasar kita itu ada juga yang ini ya, bertahan hidup. 5 dasar kebutuhan manusia yang tadi bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu harus kita perhatikan anak-anak kita. Apa kebutuhan mereka? Kenapa dia bisa seperti itu melakukan kesalahan? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini mungkin banyak karena kalau lihat latar belakang dari siswa kita tuh banyak sekali yang broken home. Banyak yang kasih sayang yang nggak didapatkan di rumah. Jadi mungkin mereka kepingin sekali mendapatkan kasih sayang tersebut di sekolah. Jadi apa caranya? Cari perhatian, kadang mengganggu kawan, karena ini dia nggak pandai cara memenuhi kebutuhan dia itu. Karena dia rasa lagi belajar, tersenggak aja kan. Kok kasih sayang di situ? Kayak gitu. Ternyata dia ingin mencari kasih sayang, dia ingin diperhatikan sama gurunya. Itu rasa diterima sama kawan-kawannya, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Masih ada nggak yang menyendiri Bu? Anaknya di kelas? Masih ada yang menyendiri? Masih ada beberapa ya. Nah itu berarti mungkin rasa diterimanya belum dapat gitu. Nah, kemudian penguasaan. Setiap manusia itu menjadi penguasa sebenarnya dalam dirinya. Kita pun semua gitu. Ada ingin berkuasa paling tidak di rumah kita sendiri sebagai ibu. Kita ingin mengontrol juga anak-anak kita di rumah. Nah, itu juga anak-anak juga ternyata memiliki sifat penguasaan, yaitu harga dirinya, keinginan untuk dianggap memimpin, paling tidak kita memimpin di rumah tangga sendiri sebagai ibu rumah tangga, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Nah, yang paling sakit itu diakui dan didengar, itu masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan. Nah, contohnya kayak gini, mungkin belajar dia bosan, tiba-tiba ke kamar mandi, balik lagi ke kamar mandi, ternyata dia bosan. Kenapa dia sering ke kamar mandi? Dia hanya ingin menghirup udara segar di situ karena bosan di kelas. Ternyata dia ingin memilih sesuatu di dalam kelas itu. Bu, janganlah belajar kita kayak gini aja. Tapi nggak bisa diungkapkan oleh dirinya. Ya caranya seperti itu. Nah, permisi itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini sering terjadi juga sama anak-anak kita. Diolok-olok biar tertawa bersama. Nah, itu kesenangannya. Kadang hanya bermain sebentar aja, tapi orang lain tersakiti ya kan dengan bermainnya. Kayak si Apple kemarin itu motif dia senang aja. Mungkin dia 2 motifnya itu, rasa senang dan ingin dianggap. Karena dia anak pencak silat apa taekwondo? Pencak
Pancasila, ya kan? Nah, dia ingin diakui dari seluruh sekolah ini bahwa dia adalah anak Pancasila, makanya dia sering menunjang kawannya. Nah, kemudian kesenangannya tadi bermain. Waktu kemarin saya tanyain kenapa kamu lakukan itu, karena saya senang, Bu. Itu dia yang dipenuhi. Tapi kan apa yang cara pemenuhannya itu salah. Itulah yang harus kita luruskan. Itu anak-anak ini mencapai tujuannya itu dengan cara yang salah. Nah, kita sebagai pendidik meluruskannya dengan baik. Ini 5 dasar kebutuhan manusia ini kalau bisa ibu hafal mati ya. Ya, hafal mati yang kelima ini. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Nah, pertama motivasi intrinsik tadi yang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka yakin kalau misalnya terlambat itu tidak bagus. Nah, bagaimana cara mereka merubahnya itu dari dalam diri, nggak lagi bukunya keluar-keluar. Nah, contoh nyata di sekolah kita itu adalah sampah. Sudah terlihat anak-anak peduli dengan sampah. Dulunya ibu gurunya keluar-keluar mengutip sampah, tapi karena sudah ada dari dalam diri intrinsiknya sendiri bahwa sampah itu diambil kemudian langsung dimasukkan ke tempat sampah. Apabila belum bertemu dengan tempat sampah, mereka mengantonginya. Yang itu pembelajarannya waktu kita di kereta api kemarin pun itu. Apabila makan permen, makan kue, ada sampahnya, simpan di tas masing-masing. Begitu jumpa dengan tong sampah, wow. Nah, itu udah nampak dari segi intrinsik. Sebenarnya lebih mudah itu kalau sudah bisa membudaya. Ibu gurunya udah nggak lagi capek. Tapi awalnya ini yang berat. Itu tantangan kita ya Ibu untuk menumbuhkan intrinsik dia dari dalam dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsiknya apa? Ekstrinsik itu adalah dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman contohnya. Nah, misalnya anak-anak itu apa yang dia suka itu kalau takut kena marah itu langsung lari, nggak mau bertemu kita. Pokoknya untuk menghindari, jalan ini belok aja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan pengarahan dari orang lain, aku mau biar dikasih ibu itu di 1.000. Itu segala sesuatu yang disuruh. Pernah ya ibu-ibu ya, itu dari ekstrinsik ini. Yang ekstrinsik itu tidak bertahan lama, tapi yang bertahan lama itu adalah di intrinsiknya. Kalau intrinsiknya itu sampai meninggal dunia mungkin dia bisa untuk mengontrol dirinya. Tapi kalau ini, misalnya di ibu kelas 1 misalnya ibu putri ya, kalau nyuruh suka kasih kue, permen gitu kan, itu kan dari motivasi dari luar ya. Tetapi ketika ibu putri nanti nggak lagi ngasih permen atau ngasih hadiah lainnya, anak-anak itu akan berhenti, tidak akan melakukannya lagi. Nah, PR kita adalah menumbuhkan apa-apa yang ada dari dalam dirinya untuk memenuhi keyakinannya. Oke, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita tahu masih ada 2, hukuman dan restitusi ya. Restitusi ibu-ibu belum ada yang dengar atau sudah? Sudah ya, restitusi. Nah, hukuman itu adalah dia tiba-tiba. Kalau misalnya udah ada hukuman, udahlah pergi ke kamar mandi, bersihkan kamar mandi, gitu kan? Atau kamu berdiri. Nah, itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi tidak dilibatkan. Misalnya ada sesuatu yang tidak tahu dia, ternyata dia berbuat salah. Hanya gurunya yang tahu dia berbuat salah. Rupanya muridnya nggak tahu dia berbuat salah, tapi tiba-tiba hormat bendera bersalah. Nah, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah tadi apa? Cuma ibu gurunya. Dan saya sendiri mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian berupa hukuman psikis dan fisik dan psikis. Contoh pukulan, cubitan, atau gigil
inilah anaknya, ya kan? Nah kalau di situ, tolonglah kau. Nah itu udah menyinggung perasaan. Nah, kata-kata yang seperti itu tidak boleh lagi dari diri kita, karena itu adalah sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi, ini konsekuensinya tuh tercatat disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, setiap guru selalu memonitor murid. Nah, contohnya konsekuensi, tapi ini masih bisa diberlakukan. Contoh, anak-anak memecahkan gelas. Di gelas itu ada air. Konsekuensinya apa? Mereka mengambil lap, mengelap, dan membuang puing-puing pecahan kacanya. Itu adalah konsekuensi. Dia melakukan sesuatu dan apa yang harus dilakukan itu benar. Nah, tapi tetap anak-anak terasa kurang nyaman di situ. Kalau konsekuensi masih bisa, apalagi peraturan keyakinan kelas kita itu bisa masuk tepat waktu. Anak-anak datangnya terlambat, tidak tepat waktu. Apa konsekuensinya? Mungkin ada yang dikasih tahu sama ibu guru di kelas, mungkin membaca puisi dulu atau menulis dulu, tapi tidak boleh itu banyak-banyak. Sesuaikan dengan anak itu sendiri dan keyakinan kelasnya. Kemudian restitusi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Yang ini yang restitusi ini yang kita harus adopsi di ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ini mungkin masih terawal-awal bagi ibu-ibu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita harus dulu pun tahu posisi kontrol dulu. Nah, ini contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus 1. Ini yang biasa terjadi. Nah, kalau menghukum itu contohnya hormat bendera selama 1 jam. Itu sudah kategori menghukum. Padahal kasusnya cuma tidak memakai atribut. Kalau membuat merasa bersalah, contohnya apa? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini ya. Supaya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Ibu bisa pikirkan diri ibu sendiri dulu. Apakah saya seorang pemukul-kah? Pembuat merasa bersalahkah? Atau teman? Nah, di sini. Nah, ini bisa koreksi diri sendiri. Tidak perlu kita ucapkan, tapi kita renungi. Ini baru 3, ya. Yang mana ibu di sini? Atau sudah menjadi pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kenapa disebut pemantau? Dia mengacu kepada peraturan sekolah, dia mengacu kepada keyakinan sekolah. Apabila anak-anak tidak pakai atribut, harus dihukum sesuai dengan keyakinan sekolahnya. Itu sebagai pemantau, dan ini bisa. Paling minimal ibu guru itu sebagai pemantau. Jangan sampai penghukum, kemudian merasa bersalah dan sebagai teman. Kalau teman itu nanti dia hanya respect kepada ibu sendiri, tapi kepada guru yang lain dia nggak akan respect. Karena ibu seperti temannya, guru lain nggak akan dia respect lagi. Aku sama ibu itu aja, ibu itu baik kok, ibu itu begini begitu. Tapi emang guru lain nggak akan dia. Nah, bagaimana kita menciptakan seorang anak yang bisa respect kepada semua guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang benar-benar adalah sebagai manajer, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanya sebagai di kasus ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi nggak kita paksa dia itu salah, tapi dia mengoreksi dari dirinya, gitu, dikoreksinya. Jadi timbullah dari intriksinya tadi. Nah, bagaimana caranya saya akan memakai atribut, seluruh bajunya mempunyai atribut. Pasti dia nanti akan ngomong sama orang tuanya, "Ma, jadikanlah atributnya, jangan lagi ya, Ma." Tapi kalau sempat kita hukum itu tadi, dia belum tentu akan
melaksanakan apa yang kita inginkan. Gitu. Ini ya Bu Ibu ya. Jadi ibu guru paling tidak sebagai pemantau dan yang paling mutlaknya adalah sebagai manajer. Kemudian ini tentang keyakinan kelas. Ada ibu guru yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak, pokoknya kalimat-kalimat negatif tidak boleh ada di kalimat tersebut. Contoh, masuk kelas tepat waktu nggak ada kan? Kemudian menjalankan tugas pikir dengan baik. Jadi dia nggak boleh ada kata-kata jangan, kata-kata tidak, itu tidak boleh. Kemudian menjaga ketertiban kelas, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, bertutur kata dan bertingkah laku sopan. Iya betul lagi dari tadi, jangan ribut, itu nggak boleh. Jadi kata-kata jangan itu diikuti dengan kata negatif lainnya. Ribut itu adalah sifat yang negatif. Itu menjaga ketertiban kelas ya. Kalau kita buat jangan ribut, ada kalimat negatifnya, jadi direspon sama anak itu ributnya, jangannya enggak. Karena otak manusia itu enggak kenal dengan kata jangan. Sehingga adalah orang Indonesia bilang peraturan untuk dilanggar. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya Ibu. Nah, berapa ya Ibu? Ini saya rasa udah tahu lah Ibu keyakinan kelas masing-masing udah ada. Kalau bisa ditempel ya Ibu ya, paling tidak dituliskan di karton ataupun dimanapun ditempel. Kalau Bu Putri mungkin bisa ditulis di sini, langsung pakai tangan bisa. Dengan tulisan yang jelas untuk kelas 1 ya. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi tadi ada caranya untuk penyelesaian masalahnya. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, mana gambarnya kok hilang? Harusnya ada gambarnya segitiga restitusinya. Oke, lanjut aja ya. Nah, di segitiga ini tadi dia pertama adalah di bagian bawahnya itu menstabilkan identitas. Ini contoh kita, misal contoh si Apple kemarin aja kita ambil dulu ya. Apple menendang kawannya, dia bersenang-senang. Nah, kalau contoh paling menstabilkan identitas, saya bilang kemarin sama dia, kamu kenapa menendang si Jafar? Cuma main-main Bu. Terus kamu contohkan dulu bagaimana cara menendangnya, saya bilang. Ya berdiri. Ternyata orang itu cuma main pleset-plesetan gini. Main plesetan, ternyata kena kaki si Jafar. Jatuhlah Jafar ini, tangannya tertimpa ke semen. Makanya di sini ya, terkilir ya kemarin Ibu ya. Tapi menurut penuturan yang lainnya diangkat-angkatlah, diapalah. Makanya kita kan harus si ibunya harus kita koreksi juga, si anaknya juga, nggak boleh kita mengambil satu keputusan. Ternyata itu tadi mereka main preset ini. Nah, jadi kita stabilkan dulu dianya, biar jangan dia merasa bersalah tadi. Ibu tahu kamu tidak sengaja, orang lain pun pernah melakukan ketidaksengajaan itu. Nah, itu contoh kata menstabilkan. Itu yang saya buat kemarin sama si Ibu. Mulailah dia agak tenang. Kalau nggak udah menangis itu, udah menangis. Nah, kemudian ini contoh-contoh lainnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukannya. Contoh yang ibu juga pernah melakukannya apa? Bangun tidur kesiangan. Pernah kita melakukannya. Nah, contoh kayak Abijah tadi. Bangun tidur dia kesiangan gara-gara main lari lah masalahnya. Nah, itu saya bilang setiap orang bisa saja bangun
lambat. Tuh. Nah, contoh lainnya adalah ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang intinya. Nah, gak usah kita bicarakan salahmu apa, tapi apa solusinya. Nah, contoh kayak yang si Apple tadi. Ya, kita stabilkan dia dulu. Tuh. Itu yang bagian segitiga yang di bawah ya Bu ya. Seharusnya di sini ada gambarnya, tapi entah kenapa hilang. Oke, lanjut. Kemudian baru kita validasi tindakannya yang salah itu tadi. Baru tanya. Kalau sama si Apple kemarin saya tanya, bagaimana perasaanmu kalau menyakiti orang lain? Bersalah Bu katanya. Nah, baru kita lihat kalimat yang ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan hal itu. Nah, jawabannya apa? Ya karena bersenang-senang tadi, nggak sengaja. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin bisa ditendangnya kepalanya kan? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ini untuk kasus yang lainnya. Kemudian kamu melakukannya karena berharga sesuatu yang penting bagimu mungkin untuk kasus yang lainnya. Ini contoh-contoh kalimat dari validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu bakalan tahu, oh iya, aku salah. Tapi kita nggak memojokkan dia, itu nih intinya. Yang nggak bisa divalidasi bapaknya Bu. Iya. Tapi ini tidak berlaku untuk siapa dulu? Untuk siapa? Si Daniel. Dia kan nggak salah. Si Daniel itu sudah Apa? Dia nggak salah. Daniel, kalau si Daniel ya, tidak berlaku ini. Itu kan kasus. si Daniel itu Bu, orangnya itu sebenarnya kelebihannya itu sama gurunya itu apa namanya ya? Jiwanya itu penolong. Benar nggak Bu? Benar nggak? Abik, anak Abika. Didekati tidak. Iya. Dia udah merasa tadi duluan. Berarti kebutuhan dasar dia tadi apa yang ingin dipenuhinya itu? Kasih sayang. Kasih sayang mamanya. Kasih sayang, betul. Nah itu harus kita kembalikan ke sana ya Bu ya. Kita nggak boleh menjudge dia ya. Harus kita kembalikan ke 5 kebutuhan dasar tadi. Dia mau bersenang-senang. Benar. Kalau si Apple tadi bersenang-senang tapi fatal ya. Kemudian untuk sisi yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Nah ini sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Betul. Kemudian berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini tadi berusaha kita ya Bu ya untuk dari diri anak itu, jangan kita ingin apapun dari diri kita. Contoh kalau belajar, nggak mau belajar dia kita kasih permen, terus anak ini kasih permen. Nah itu yang kita hilangkan. Bagaimana caranya agar dari dalam diri anak itu mau menulis? Nah contoh kalau kalimat yang menanyakan keyakinan tadi, apa keyakinan kelas kita? Contohnya kalau misalnya dia terlambat tadi, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Nah ini pertanyaan ini sesuai dengan kasus apa yang dilanggar oleh anak tersebut. Nah ini wajib ibu-ibu yang punya keyakinan kelas agar dalam kelas itu semakin kondusif gitu. Inilah undang-undangnya, misalnya itulah itu keyakinan kelas. Ini undang-undang kelas kita. Iya. Kamu telah melanggar undang-undang pasal sekian kelas kita. Seperti itu. Oke ibu, ini sudah sampai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO dan manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi harus kita menjadi tukang ngomong. Kayak mana kita mau ngomong anak kita waktu bayi, ya itulah. Nah, contoh sama seperti Pak Tani tadi. Pak Tani menanam tanamannya, dia akan merawatnya, membersihkan rumputnya, memberikan pupuk sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah seperti itu juga ibu guru, anak kita tuntunlah mereka dengan
supaya tidak ada lagi kekerasan dari diri kita kepada mereka. Kita ikuti apa minat dan bakat anak itu. Oke, dari sini ada pertanyaan, Bu Ibu. Yang paling wajib tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian posisi kontrol kita, itu aja lah dulu yang betul-betul diyakini. Nah, 5 kebutuhan dasar. Ya silakan. Kan dari kasus di kelas ada anak paling berantem gitu ya, berantem ya, kita sebagai guru untuk menyatukan biar minta maaf, tapi balik lagi ke harga diri, untuk kekuasaan diri. Ya kan yang salah bukan mau lah gitu, ya kan sama-sama minta maaf tapi tetap yang satu tadi nggak mau maafin gitu, itu gimana caranya? Itu validasikan dulu tadi, karena ada 3 mesti stabilkan dulu emosinya. Karena setiap manusia itu punya kesalahan. Jadi kalau misalnya si A dengan si B ya kan, si A memaafkan tapi si B belum kan, tanyakan orang lain aja bisa kan melakukan kesalahan itu. Mungkin suatu saat nanti kamu yang melakukan kesalahan seperti ini. Pembela dirinya dia gini, kata ayah saya kalau udah kelewatan nih buat salahnya udah mau dimaafin lagi, udah mau sampai bawah sampai ini. Disitulah PR kita ya, karena bertentangan dengan orang tua. Orang tua itu agar harga diri anak itu nggak jatuh di sekolah. Itu apa? Sebenarnya udah dari awal-awal dulu kita sering pembulian itu, yang marah pembulian, biar anak yang kuat itu mentalnya di sini. Tapi caranya tadi salah dengan orang tuanya. Nah, caranya seperti tadi, kita stabilkan dulu, karena setiap manusia pernah berperilaku seperti itu. Nah, mungkin dia juga akan ke depan berperilaku seperti itu. Hari ini kawannya tersakiti, mungkin besok-besok dia yang tersakiti. Nah, stabilkan dulu dia. Karena semua sama, bisa jadi semua orang melakukan hal yang sama. Gitu. Kamu pun bisa melakukan seperti itu nanti. Kapan kita nggak tahu. Gitu. Baru validasi kesalahan mereka masing-masing. Jangan tanya kamu kembalikan kepada diri masing-masing. Kamu tadi apa kesalahanmu? Kamu tadi apa kesalahanmu? Nah, gitu. Barulah dikasih solusinya. Tadi ya, di segi ke 3 tadi ya, dan gimana tadi. Kita pernah berpikir tinggi sama Oke, nah ini menanyakan keyakinan, kelasnya pasti kena keyakinan tadi, saling menghargai tadi kan, balik lagi ke situ. Berarti kamu kan telah melanggar keyakinan kita, menyakiti orang lain. Nah, bagaimana caranya ke depan kamu tidak menyakiti? Ada pertanyaan lain? Kita sudah buat keyakinan kelas di sekolah, kelas. Kita sepakati bersama, kita bahas, kita diskusikan. Tapi anak ini bolak-balik melanggar itu. Kesepakatan kita melanggar aja. Melanggar. Sudah kita lakukan misalnya restitusi ya kan, yang pertama kita validasi, kita stabilkan lagi gitu ya. Tapi tetap diulang lagi kesalahan yang sama. Contoh kesalahannya itu bagaimana? Misalnya kata kita untuk piket lagi dia kan, untuk piket kelas, jadwalnya. Selalu yang katanya terlambat aja gitu. Tanyakan kenapa dia terlambat, atau dia tidak menyukai piketnya. Mungkin apa yang dia tidak disukai situ? Mungkin dia ingin kebebasannya. Jadi kita punya pilihan, cari pilihan dia. Kamu mau ngepel, mau nyapunya, atau mau bersih-bersihkan sawang-sawang, yang mana kamu suka? Nah, gitu. Kasih opsi. Itu dia. Iya, jadi opsi dia. Walaupun kami dan Bu kelas 6 itu kan kebersihan itu orang itu sendiri yang menentukan. Saya hari ini Bu, saya hari ini. Jadi kami boleh jelas sama-sama. Tapi memang adanya anak itu yang sifatnya menovel lagi dia. Dia nggak pernah Merakam. datang pagi itu nggak pernah. Dia ada prinsipnya nanti aja pas pulang. Padahal terkadang Bu pagi itu kita yang susah. Mengejar pagi ke sekolah cepat itu kan kita susah. Tapi dia di situ dia memang seperti menopangnya Itu konsekuensi tertulis enggak? Tertulis. Ya bukan kan dia terus menerus dengan konsekuensinya. Ada yang sama gitu, mengulang-ulang. Sekali 2 kali mengulangi kesalahan. Jadi tuh kasih opsi-opsi dulu Bu.
kamu sukanya yang mana. Jadi kalau misalnya dia mau ngepel gitu kan, sisakan pelan itu untuk dia, tetap dia harus kerjakan pelan itu. Ini terlambat lah. Kita masuk di pijak-pijak becek ini. Itu kalau mau ngepel, pokoknya kasih opsi dia. Kasih opsi. Kalau misalnya ngutip sampah, ya tinggal kasih tahu. Jadi kan itu memang betul-betul sudah kewajiban dia. Nanti dulu dalam diri dia itu mulai Bu. Belum, iya. Dari intensinya itu untuk membersihkan kelas itu belum ada. Itulah PR kita untuk menumbuhkan itu. Tapi kalau kita misalnya kasih membersihkan itu ya, ibu kasih nanti 1.000, ya cukup di situ aja. Besok lagi enggak lagi. Karena motivasinya dari luar, kan? Nah, kalau kasih ini itu dari luar. Setelah selesai motivasi dari luar itu, dia akan kembali. Tapi kalau dari dirinya tadi, mudah-mudahan lah. Kita sadarkan lagi ya istilahnya, sadarkan dengan tanggung jawabnya. Ada lagi itu? Kalau kelas rendah tentang tiket-tiket itu kami masih banyak toleransi. Iya. Kalau masih tiket masih banyak toleransi. Karena megang sapu pun belum paham mereka ya. Masih belum kayaknya. Ya mungkin dari segi ketertiban kelas mungkin bisa segera dilakukan kegiatan kelasnya. Kemudian ada lagi mungkin dari segi 3 institusi itu yang agak-agak sulit ya Bu, tapi mudah-mudahan nanti pelan-pelan. Pertama kita harus menstabilkan suasana dia dulu. Bilang kalau orang lain itu pernah melakukannya, saya pun pernah melakukannya, kamu begitu. Nah kemudian validasi kesalahannya, apa kesalahannya tadi, dia udah akan mengakui itu kesalahannya. Kemudian baru caranya tadi yang ketiga yaitu sesuaikan dengan keyakinan kelas, keyakinan kita. Menanyakan dan bagaimana nanti untuk kedepannya, kamu bagaimana nanti untuk kedepannya, apakah masih terlambat, bagaimana cara kamu nantinya untuk bangun tidur cepat. Kita tanya balik sama dia, cara kita yang kasih tahu, nanti dia yang jawab. Nah itu pelan-pelan dari dirinya. Oh iya, aku bilang sama ibu semalam aku dibangun cepat. Bisa juga ya kan Bu, kalau misalnya segitiga resiko itu Bu, yang untuk lahir dari kafe itu mau teori kontrol dulu gitu ya kan? Iya. Nah, kita ngasih gambar sama anak itu misalnya, kamu ibaratnya suka tokoh yang mana kamu suka posisi yang mana? Iya. Misalnya SMP tadi kan dia suka Dante, muncul tanya kamu suka tokoh idola yang karakter siapa gitu. Menurut kamu dia tuh gimana sih sifatnya gitu ya kan? Iya. Mempraktikkan ilmu itu sama orang lain harus ditendang, harus di apa? Mungkin dia kan suka misalnya kayak sampai hitam ya kan? Nah, kan taekwondo tuh kan silat-silat gitu kan? Kamu kalau misalnya dia itu kayak mana dia baik ya? Gitu baik tuh. Dia kalau berantem tuh sama siapa aja, sama penjahat tuh. Jadi kalau misalnya sama kawan sendiri tuh boleh di berantemnya, nggak pernah dia berantemnya kawan gitu juga kamu gitu. Yang paling baik. Iya, sama tokoh-tokoh idola mereka. Ada lagi Bu? Tapi kalau di kelas rendah ya, kalau kita buat seperti itu, karena nalarnya masih kurang kan. Dan kayaknya memang perlu ucapan yang langsung. Iya benar. Jangan berpaku seperti ini tadi kata ini kan terlalu baku ya Bu ya. Ini kan karena untuk kita ya. Boleh bahasa ibu, boleh bahasa ibu dikasih tahu sama mereka caranya. Tapi caranya tadi menstabilkan, kemudian validasi kesalahan tadi, baru menaikkan keyakinan. Nah, keyakinan dari dirinya pun nggak apa-apa lah. Dari universal pun nggak apa-apa lah keyakinannya dia. Dan memang anak-anak ini kenapa rasa di sekolah saja masalah sulit Bu, memang mereka kurang kasih sayang mamanya. Jadi di sekolah ini mereka banyak teman karena mereka sama teman aja, mereka di sini bermain, kalau di rumah mungkin dilarang. Ada Iya, Boleh keluar rumah. ya terbatas lah mereka ya. Saya kalau pulang besok kan ada yang nggak mau pulang, itu nanti nggak bisa main di rumah. Ada juga yang libur dia nggak suka.
ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya. Jadi kita lah, apa namanya kan? Kalau pulang sekolah itu lama-lama kan kita takut ya anak di sini kan? Kenapa nanti resikonya? Kita pulang, anak-anak pulang, kita pulang. Iya. bisa kita punya Itu pembunuhan POE itu tadi intinya ya Bu ya, dari pelajaran kita tadi, ibu-ibu menguasai, kontrol dulu, kemudian memahami 5 kebutuhan dasar hidup anak. Apa sih yang mau dia gitu? Itu ingat, jangan, karena ini pun untuk mengontrol darah kita masing-masing. Jadi nggak cuma naik darah juga untuk marahin anak-anak gitu. Kembali ke sana. Gitu. Kita inginkan dulu ya. Dan kita pun pasti ingin kok untuk menghadapinya. Ada lagi nih Bu? Pertanyaannya? Oke? Baiklah Ibu, karena sudah selesai nih pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan nantinya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak-anak kita. Yang pastinya untuk anak-anak kita Ibu ya. Dan bisa menjadikan ini semua sebagai ibadah juga untuk kita Ibu-ibu. Oke? Baiklah, untuk mengakhirinya kita berdoa sebentar karena tadi pertama saya lupa berdoa ya. Baik, doa saya bikin sendiri setelah kita belajar. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.